maka individunya yang harus kemudian kita dorong pihak kepolisian untuk memberikan sanksi seberat-beratnya agar tidak menjadi pembelajaran bagi yang lainnya untuk tidak melakukan sesuatu yang sungguh sangat biadab dan tidak mengedepankan kepentingan anak-anak kita. Saudara, kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren terjadi lagi. Kali ini pondok pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menjadi TKP-nya. Bagaimana penanganan para korban, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Kemenak RI, dan mengapa peristiwa kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren ini seakan belum menemukan solusi seutuhnya. Nah, saya akan tanyakan hal itu kepada Pak Basnang Said yang merupakan Direktur Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Basnang, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Basnang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Reno. Terima kasih Pak Basnang sudah meluangkan waktu. Jadi yang pertama kali saya ingin ketahui adalah apa saja yang sudah dilakukan Kemenak RI di kejadian pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, Pak. Baik, terima kasih Mas Reno, para pemirsa yang kami muliakan. Tentu yang pertama adalah kami ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, keluarga besar pesantren, utamanya kepada keluarga korban yang sungguh telah menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang mulia. Tetapi kemudian ada individu-individu yang ada di pesantren yang tidak menunjukkan keteladanan dan akhlak mulia. Di tengah-tengah ikhtiar Kementerian Agama bersama dengan kementerian dan lembaga yang lain, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, kemudian UNICEF, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan anak di provinsi dan kabupaten kota, ternyata kemudian kita kebobolan. Dan ini saya kira tidak bisa ditolerir, harus diberikan hukuman karena telah merusak masa depannya anak-anak yang seharusnya kalau memang ia adalah pendidik pengasuh, maka sejatinya ia memberikan perlindungan seutuhnya dan kemudian berpihak kepada kepentingan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, pertama, tentu adalah langkah-langkah administratif dulu. Pertama, langkah administrasinya adalah kita bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, lalu kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati untuk melakukan langkah-langkah 3 hal. Pertama, kita rekomendasikan satu agar dilakukan penghentian sementara penerimaan santri-santriwati baru untuk tahun 2026-2027. Lalu yang kedua, segera dipecat dan dikeluarkan pelaku itu sebagai pengasuh atau pendidik di pondok pesantren itu. Karena sudah tidak bisa mencerminkan dirinya sebagai orang yang patut diteladani. Dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang berada di lingkungan yang mulia bernama pondok pesantren. Lalu yang ketiga, kita mempertimbangkan untuk kemudian kira-kira mencabut izin pesantrennya. Bahwa kemudian izin pesantren ini tentu memang ada langkah-langkahnya. Langkahnya sebagaimana yang ada di aturan dan regulasi Kementerian Agama harus diusulkan dulu oleh Kemenak Kabupaten Pati. Dan itu suratnya sudah ada, lalu kemudian naik ke Kemenak Kanwil Provinsi Jawa Tengah, lalu nanti masuk ke aplikasi Kementerian Agama, lalu kemudian disidangkan di sini untuk kemudian dilakukan proses untuk pencabutan izinnya. Karena pesantren ini sudah melanggar pesantren yang seharusnya adalah memenuhi arkanul ma'had dan arwahul ma'had pesantren. Gitu, Mas. Oke, Pak Basnang, tadi Anda mengatakan bahwa mempertimbangkan untuk mencabut izin dari pondok pesantren itu. Tadi persyaratannya atau jenjangnya tadi sudah Anda sampaikan begitu ya, Ya. sudah harus ada surat dari tingkat kabupaten kota. Nah, nanti ya ketika sudah sampai di pusat, apa yang menjadi bahan pertimbangan kemudian nantinya sebelum menjatuhkan putusan apakah ini dicabut ataukah tidak? Ya, tentu pertama pertimbangannya karena telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh pengasuh yang sudah mencederai kemuliaan pesantren. Dan itu bertentangan dengan arwahul ma'had yang berbunyi keteladanan.
bahwa yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan pelaku itu bukan lagi keteladanan. Maka otomatis dengan demikian harus sudah bersyarat untuk dilakukan pencabutan. Tetapi tentu nanti ada tahapan-tahapannya supaya kemudian juga kita tidak maladministrasi. Sehingga kemudian tetap kita harus penuhi unsur-unsur aturan itu. Baik, Pak Basnang, yang menjadi fokus juga saat ini adalah karena yang kabarnya korban ini kan sampai puluhan ya, tapi kan kita masih menunggu data pasti lagi begitu ya. Nah, ini penanganan para korban sejauh ini Kemenak sudah memantau seperti apa perjalanannya? Ya, oke baik. Bahwa tim kami dari Direktorat Pesantren itu sudah 3 hari berada di Jawa Tengah. Kemarin ada di lokasi, hari ini mungkin masih di lokasi dan nanti mungkin menuju ke Semarang. Itu di sana melakukan koordinasi dengan Kemenak Kabupaten Pati. Dan langkah yang harus kita lakukan adalah langkah menyelamatkan pendidikannya anak-anak kita dengan segala problematikanya, bahwa anak-anak kita pasti problem jiwanya, pasti problem psikologinya, tetapi kemudian nanti kami akan bekerja sama tentu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan mungkin juga ahli jiwa untuk memulihkan jiwanya, memulihkan psikologinya. Kemudian dengan trauma healing kira-kira semoga nanti kemudian anak bisa kembali menjadi termotivasi dan bersemangat. Maka dengan demikian tentu anak-anak ini tidak boleh putus sekolah. Dan oleh karena itu kelanjutan studinya anak-anak dan keselamatan jiwanya serta motivasinya yang kembali itu yang penting kita hidupkan kembali, bahwa kita pastikan bahwa ketika kemudian ditutup pesantren ini maka kemudian kita sudah berkoordinasi dengan satuan-satuan pendidikan formal lainnya yang ada di sekitar Pati. Misalnya karena ini kan ada jenjang formalnya Mas, ada Ya. RA, ada Mhm. ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada jenjang dasar dan menengah. Maka insya Allah juga madrasah di wilayah Kementerian Agama siap menampung anak-anak kita. Intinya bahwa anak-anak jangan menjadi korban pendidikannya, sudah korban psikologinya, sekarang kita harus memperjuangkan seperti apa masa depannya. Dan tentu nanti pemulihan-pemulihan jiwanya itu harus dilakukan secepat mungkin. Itu kan kalau nantinya sudah dicabut, izinnya Pak ya, tapi kan sampai dengan Ya. saat ini masih belum. Nah, ketika izin pesantren, Ndolokusumo ini masih belum dilakukan pencabutan oleh pihak Kemenak, apakah artinya kemudian proses pembelajaran di sana sampai dengan detik ini masih berlangsung? Nah, ini sekarang memang kan anak-anak untuk sementara ada sudah diminta untuk meninggalkan dulu pondok, tetapi kemudian bagi yang SD itu masih di dalam karena Mhm. insya Allah masih aman untuk kemudian dilakukan proses pembelajaran. Sementara nanti anak-anak ini yang di tingkat alia, kita sudah berkoordinasi dengan madrasah setempat atas koordinasi oleh Kemenak Kabupaten Pati, insya Allah siap menampung anak-anak. Tetapi intinya bahwa anak-anak tidak ada loss pembelajaran, tidak boleh Mmm. hilang pembelajaran di masa-masa transisi penyelesaian ini, baik oleh pihak kepolisian maupun langkah-langkah administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Artinya nanti, Pak Basna menjamin ketika izin dari Pondok Pesantren Dolokusumo itu dilakukan, proses perpindahan, para santri ini ke tempat yang lain akan difasilitasi oleh pihak Iya, Kemenak, akan dibantu, tidak akan dilepas begitu dibantu. saja? Betul, kami sudah berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten, lalu kemudian Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Jawa Tengah. Mhm. Nanti sore kita akan rapat lagi bersama dengan beliau-beliau untuk memastikan peralihan anak-anak ini dari pesantrennya yang sekarang ke nanti lembaga pendidikan yang lain. Yang pastinya bahwa nanti anak-anak kita ada pesantren yang siap untuk menerima dan ada satuan-satuan pendidikan formal juga siap menerima anak-anak kita. Intinya anak-anak kita tidak boleh menjadi korban kehilangan pembelajaran hanya karena kasus ini. Oke, Pak Basnang, tadi sebelum kita mulai wawancara Anda mengatakan sempat, melakukan rapat pertemuan begitu ya dengan Menteri Agama Republik Indonesia, dan ini merupakan, pertemuan rutin. Salah satu yang dibahas adalah terkait dengan peristiwa yang di Pati ini. Apa yang menjadi concern dari Pak Menteri terkait peristiwa yang di Pati ini, Pak Basnang?
Tentu Pak Menteri Agama sebagaimana aturan yang berlaku, pertama, beliau tentunya meminta kepada kepolisian untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur hukum. Bahwa, harus diberikan tindakan-tindakan kepada yang bersangkutan. Termasuk kemudian apa yang tadi saya sampaikan itu juga sudah bagian dari, arahan Pak Menteri Agama tentunya bahwa nanti kalau memang, harus dicabut, ayo kita cabut karena mau tidak mau ini sudah merusak tatanan kemuliaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Tafaqquh Fiddin. Oke, Pak Basnang, kalau kita melihat peristiwa kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren ini bukan kali pertama terjadi. Sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi. Bahkan mungkin kalau kita masih ingat beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu bahkan kejadian di Ya. Jombang, Becky begitu ya, yang begitu mencuri perhatian. Nah, sebetulnya saya penasaran, apa sih yang menjadi sebab kekerasan seksual di pondok pesantren ini seakan masih belum menemukan solusi seutuhnya. Jangan sampai nihil, jangan sampai ada kekerasan lagi begitu. Jadi benar-benar nihil gitu kekerasan seksual di pondok pesantren. Apa sulitnya? Jadi Kementerian Agama itu telah menerbitkan banyak regulasi. Sejak Hmm. tahun 2021 kita terbitkan regulasi bersama dengan KPPA, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, utamanya berkaitan pesantren ramah anak. Indikator-indikator apa sih yang disebut sebagai pesantren ramah anak? Lalu yang kedua, kita juga sudah mengesahkan hal yang berkaitan dengan peta jalan pesantren ramah anak. Kita memetakan bahwa semua ini berdasar pada kasus-kasus yang muncul dengan visi besar kita adalah tidak boleh terulangi peristiwa yang semacam ini karena telah mematikan masa depannya anak-anak kita, telah memperburuk kondisi-kondisi anak-anak kita sehingga kemudian bisa berdampak bagi masa depannya anak-anak kita. Maka kemudian tahun 2025 itu kita ada piloting pesantren ramah anak. Nah, sampai tahun 2026 ini ada 1.900 piloting pesantren ramah anak. Untuk apa piloting itu? Kalau kemudian pesantren di sekitarnya bisa menjadi pembina bagi pondok-pondok yang lainnya. Bahwa bagaimana dengan kepengasuhan, termasuk sebenarnya seperti apa tata letaknya kamarnya santri dengan kamarnya pembina. Karena itu juga sesungguhnya memicu. Hanya memang bahwa di pondok pesantren itu kan yang disebut dengan ruangan tidak ada pakemnya. Bahwa kalau orang mendirikan pesantren sekian kali sekian tanahnya, tapi kan ini kan punya masyarakat. Sehingga juga agak apa namanya untuk kita membuat aturan itu sehingga yang kita coba buat aturan bahwa semoga kemudian di pesantren itu antar kamarnya para santri-santriwati itu harus berjauhan dengan dalamnya Pak Kiai atau Ibu Nyai. Tapi kemudian tetap dalam pantauan para Kiai dan Ibu Nyai terhadap para santri kita. Lalu yang kedua, pernah dulu kita coba mengikhtiarkan begini. Ada kotak aduan di pesantren. Tapi ini memang mungkin diksinya agak salah, Mas ya. Karena kotak aduan, sehingga di pesantren mengatakan ini kayak ada banyak masalah. Sehingga kita ganti menjadi kotak pembinaan. Kira-kira Hmm. maksudnya adalah ketika ada anak-anak terbuli oleh teman-temannya, terjahili oleh teman-temannya, kemudian mereka melakukan ada soal-soal psikologi yang membuat hatinya marah, maka silakan tulis di serik kertas, lalu kemudian dibuat di kotak pembinaan. Nanti setiap saat pembinanya kemudian bisa membuka kotak itu lalu menyelesaikan masalah. Lalu Hmm. berikutnya strukturnya Kementerian Agama itu cukup berjenjang, ada kantor wilayah Kemenak provinsi, kemudian kabupaten kota, juga ada penyuluh. Nah, tentu ini juga adalah pihak-pihak yang mengambil bagian di dalam setiap saat memantau perkembangan anak-anak kita di pondok pesantren. Tuh. Oke, Pak, tadi saya menyoroti soal apa tadi kotak pembinaan tadi itu ya. Iya, Kalau kita membaca membaca beritanya adalah para santri atau santriwati ini seringkali juga mendapat dalam tanda kutip tekanan, pressure supaya tidak iya. melaporkan kejadian itu. Nah, ini kan juga cukup sulit ketika oke, ada kotak pembinaan tapi mendapatkan ancaman sehingga laporannya atau unek-uneknya itu juga bisa saja tidak tersampaikan karena merasa terancam itu tadi. Bagaimana solusinya? Nah, tentu memang, apa namanya, memang penting kemudian kita, coba, sampaikan ke anak-anak dan itu Hmm. saya kira,
di setiap penerimaan santri baru, ini kan kami ada panduan penerimaan santri baru. Jadi kalau misalnya anak-anak mulai masuk di pondok, kita sudah membuat edaran kepada seluruh pesantren agar bikin MOS, masa orientasi santri, yang di Mhm. dalamnya itu sejatinya kemudian disampaikan bahwa pesantren ini fasilitasnya seperti ini, kita asramanya seperti ini daftar pengasuh dan pembinanya, makannya berapa kali, pembayarannya berapa kali. Kalau ada masalah-masalah nanti para santri menyampaikan kepada pengasuh baik Pak Kiai maupun Ibu Nyai atau kemudian siapa yang diamanahi sebagai lurah pesantren. Itu sebenarnya pakem-pakem itu sudah ada. Lalu kemudian juga kami di Kementerian Agama itu ada namanya telepon tren. Telepon tren itu adalah nomor WhatsApp yang kita sudah share kemana-mana, termasuk ada di Instagramnya pendidikan pesantren itu. Kalau misalnya pesantren itu ada masalah, ayo masukkan ke tulis ke WhatsApp telepon tren, lalu kemudian ditanggapi oleh Kementerian Agama. Nah, sehingga kemudian cara-cara ini yang sudah kita lakukan. Lalu memang mau tidak mau memang kita harus juga sampaikan kepada anak-anak santri kita bahwa kalau memang sudah masuk ke wilayah-wilayah sensitif, anak-anak kita sampaikan bahwa kamu tidak akan pernah kehilangan ilmu, berdosa misalnya kalau wilayah-wilayah sensitif itu kemudian ada yang menyentuhnya. Dan itu Mhm. juga ada bagian di panduan pesantren ramah anak. Itu Karena seringkali itu menjadi ya, yang dijadikan ya. ancaman oleh pihak pelaku begitu ya, Pak, ya? Nah, nah ini kan memang relasi kuasa, Mas Seno. Relasi Mhm, mhm. kuasa, makanya di panduan kita itu mengatakan bahwa, "Anak-anakku semua, kalian harus berani ketika kemudian ada orang di luar bapakmu, jangankan, gurumu, bapakmu saja kalau melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya secara umum, maka itu pasti ada problem. Maka kalian harus speak up, harus ngomong karena sesungguhnya sudah ada maksud lain. Apalagi misalnya kalau sampai mengatasnamakan agama, nanti kamu dapat ilmu yang bagus, maka coba." Nah, pasti begitu sudah di luar nalar dan anak-anakku, saya kalau ke pondok-pondok juga menyampaikan begitu, anak-anakku harus Mhm. berani. Itu tidak berdosa Nak, kalau kemudian Anda menolak itu karena memang itu bukan hal yang pantas dan sewajarnya untuk dilakukan. Karena itu sudah di luar norma-norma yang sepantasnya. Oke, Pak Basnam terakhir tadi di awal sekali ketika Anda menjawab pertanyaan saya, Anda menyebut kata, kebobolan begitu. Nah, kalau yang namanya kebobolan ini kan berarti ada celah di situ ya? Ada Nah, celah sehingga hal itu bisa terjadi. Nah, celah itu apa, Pak? Dan, apakah bisa ditutup celah ini sehingga peristiwa serupa jangan sampai terjadi lagi ke depan? Kita ingin lingkungan pondok pesantren itu ya benar-benar aman dan nyaman bagi para anak-anak. betul sekali. Jadi istilah itu karena begini, berasal dari bahwa Kementerian Agama sudah banyak menelurkan regulasi. Lalu kemudian juga pendampingan-pendampingan kita kepada pesantren-pesantren kita, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan, setiap saat kita bertemu menyampaikan. Sehingga sebenarnya sudah maksimal, tapi ternyata kemudian muncul lagi. Nah, oleh karena itu mungkin memang inilah kira-kira tantangan tersendiri mengelola pesantren, dan saya kira kepada masyarakat Indonesia, kita tetap harus hakul yakin bahwa pesantren adalah tempat yang mulia, tempat untuk menyemai akhlak mulia, tempat untuk mendidik pemimpin bangsa, bahwa kemudian ada kasus yang seperti ini, maka individunya yang harus kemudian diberikan sanksi seberat-beratnya karena telah mencederai. Tetapi pesantrennya adalah lembaga mulia, kitab kuningnya adalah lembaran kitab yang sungguh sangat mulia menjadi bacaan anak-anak kita untuk menjalankan syariat agamanya, itu semuanya mulia. Tetapi Mhm. ada individu yang melakukan itu, maka individunya yang harus kemudian kita dorong pihak kepolisian untuk memberikan sanksi seberat-beratnya agar tidak menjadi pembelajaran bagi yang lainnya untuk tidak melakukan sesuatu yang sungguh sangat biadab dan tidak mengedepankan kepentingan anak-anak kita.
Oke, baik. Pak Basnang Said, Direktur Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, terima kasih sudah berdiskusi dan Terima juga kasih. berbagi sudut pandang, berbagi informasi terkini terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pak Basnang, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi